Shalom adik-adik, puji syukur pada Tuhan kita bisa ada berkumpul lagi di ibadah online kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun adik-adik berada, kapanpun adik-adik menonton video ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar, mungkin ada yang udah pernah belajar di sekolah, atau mungkin ada yang udah pernah belajar dari mama papanya. Kita mau belajar tentang berdoa. Siapa di sini yang sudah bisa berdoa? Puji Tuhan. Kalau misalkan emang sudah bisa, mantap. Kalau misalkan belum, kita sama-sama belajar ya. Jadi kita tahu adik-adik berdoa itu merupakan satu hal yang penting sehingga adik-adik harus bisa. Mau papanya bisa, kakak bisa, adik-adik sendiri juga harus bisa belajar untuk berdoa. Karena kita tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau kayak eh, manusia hidup, orang-orang hidup, kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol. Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Jadi adik-adik harus bisa belajar, harus bisa berdoa karena berdoa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar dari satu pasal, satu perikop di Alkitab yang mengajarkan tentang berdoa. Kita buka di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kalau ada udah buka, ada bisa lihat di situ ya. Di situ ada bisa lihat dikasih judul namanya hal berdoa. Kalau ada baca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat setelahnya itu ceritanya Tuhan Yesus lagi mengajar. Kalau ada lihat di pasal sebelumnya ada disebutin khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus lagi di bukit, terus ada orang-orang yang menghampiri pengen dengar siapa sih, pengen tahu siapa sih Tuhan Yesus. Nah, mereka berkumpul dengar duduk di situ, terus Tuhan Yesus ngajar. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus ajarin, salah satunya yang kita mau belajar yaitu tentang hal berdoa. Kalau ada baca nanti di tadi Matius 6 ayat 5 sampai 15 ada beberapa poin yang Tuhan Yesus sampaikan tentang berdoa. Yang pertama, yang pertama Tuhan Yesus mengingatkan bahwa berdoa itu bukan untuk dilihat orang. Jadi kalau misalkan ada lihat tadi di ayatnya di ayat yang ayat 5 itu disampaikan berdoa itu jangan kayak orang munafik, jangan cuma untuk dilihat orang. Karena ada upahnya sendiri tuh buat orang, buat mereka yang berdoa cuma buat dilihat orang. Apa upahnya? Ada bisa lihat di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Di situ tuh diceritain tuh ada dua orang berbeda, satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai. Orang Farisinya doa, wah Tuhan, untung aku kayak gini gini gini, untung aku eh, baik, untung aku hebat, untung aku pokoknya yang bagus-bagus dia berusaha pamer. Tapi ada satu lagi orang pemungut cukainya dia mengakui kesalahan dia, dia menyesal, sedih dengan apa yang dia sudah lakukan. Disampaikan di situ bahwa mereka yang berusaha pamer, orang yang berusaha pamer, orang yang berusaha eh, pengen dilihat orang, pengen dicap bagus itu akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri, kata Tuhan janji bahwa siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Itu poin yang pertama yang kita bisa temuin. Terus yang kedua, Tuhan Yesus ngingetin lagi bahwa berdoa itu jangan bertele-tele. Bertele-tele itu apa ya Kak Jos ya? Bertele-tele itu ngomongnya ke sana kemari, bikin kalimat panjang-panjang, bikin kata-kata yang panjang-panjang, bukan nggak to the point, nggak langsung ke inti permasalahannya, ngomongnya apa ya? Pokoknya biasanya identik dengan banyak gitu yang diomongin, banyak yang dibicarain, padahal mungkin
nggak harus sebanyak itu, nggak perlu sebanyak itu. Nah, Tuhan ingetin tuh di ayat 7, jangan bertele-tele. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Poinnya berarti bukan soal semakin panjang doanya, bukan soal semakin bagus banget kata-katanya, maka doanya bakal dikabulkan. Jadi kita ingat bahwa seperti ya kayak kita ngobrol sama teman kita ngobrol sama kakak adik kita ngobrol sama mama papa kita kan ngobrol ya udah biasa aja gitu ya, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak harus dipanjang-panjangin gitu ya. Tapi kita ya berbicara secukupnya karena tadi Tuhan mengingatkan gitu ya bahwa nggak perlu kata-kata yang panjang karena bukan soal kata-kata yang bagus, kata-kata yang panjang doa itu dijawab sama Tuhan. Poin yang ketiga, kita belajar bahwa em, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Amin. Kita percaya, kita meyakini bahwa yang terbaik masa depan kita, langkah hidup kita ke depan kita kayak gini, kayak gitu, apa yang bakal kita hadapi, apa yang bakal kita butuhkan, semua itu Tuhan tahu, semua itu Tuhan tahu, sehingga Tuhan bilang gitu ya bahwa di ayat 8 nyambung tadi soal bertele-tele, Tuhan bilang bahwa Tuhan tuh tahu apa yang ada butuhin sehingga jangan sampai adik-adik ngomong-ngomong segala macem panjang lebar karena Tuhan udah tahu oh intinya Kak Joshua pengen kayak gini, oh Kak Joshua butuhin hal ini, Tuhan tuh udah tahu. Tapi bukan berarti adik-adik, wah kan Tuhan udah tahu nih. Misalkan Kak Joshua contoh, oh Tuhan kan udah tahu nih Kak Joshua butuhnya apa. Jadi Kak Joshua nggak perlu berdoa? Enggak juga. Namanya kita berinteraksi, namanya kita berkomunikasi dengan Tuhan yang menyembah, yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, kita harus terus membangun komunikasi. Kita sering ingat gitu ya, kita belajar bahwa eh, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin membangun hubungan kita dengan Tuhan, salah satunya dengan berdoa. Jadi jangan sampai, wah kan tadi Kak Joshua bilang sendiri, Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ya udah, aku nggak perlu berdoa lagi karena kan Tuhan udah tahu. Loh, kan doa itu bukan perkara menyampaikan apa yang kita butuhkan aja. Nah, terus Kak Joshua, apa aja dong yang harus kita sampaikan ketika berdoa? Nah, ini kita bakal masuk ke poin selanjutnya. Apa sih yang harus kita sampaikan gitu ya ketika kita berdoa? Tuhan Yesus ngajarin kita menjawab pertanyaan ini dengan satu doa yang mungkin adik-adik pernah dengar, adik-adik pernah belajar, bisa jadi di sekolah dulu Kak Joshua juga belajar di sekolah, namanya doa Bapa Kami. Nah, dan dilihat di ayat 9 sampai ayat 13 itu sering disebut orang dengan nama doa Bapa Kami. Kalau ada diperhatiin ya, mungkin Kak Joshua bacain ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita lihat dan kalau Kak Joshua bisa rangkum ada 4 hal yang ada bisa temuin di sini. Apa aja sih yang biasa yang Tuhan ajarin untuk kita sampaikan gitu ya ketika kita berdoa? Yang pertama, ada dilihat di awal-awal di ayat 9 ayat 10 itu adalah tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan sebagai raja yang berkuasa, raja di atas segala raja di bumi di surga, kita menyembah menguduskan Tuhan
seperti yang tertulis ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mengagungkan Tuhan sebagai bentuk pernyataan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Itu hal yang pertama yang adik-adik bisa sampaikan. Misalkan kalau adik-adik mungkin bisa perhatiin ya, mau papanya kalau lagi berdoa atau kalau adik-adik lagi ibadah, pasti biasanya diawali dengan ucapan syukur, muji menyembah Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi Tuhan. Biasanya kan ada kita sering dengar gitu ya, om, tante, eh, Bapak Gembala juga teman juga orang tua kita kalau berdoa diawali dengan tadi pengagungan, penyembahan kepada Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Poin yang kedua yang kita bisa temukan di doa Bapa kami yang jadi poin apa aja sih yang harus masuk dalam doa gitu ya. Poin yang kedua tentang di ayat yang 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa nggak doanya makanan kami yang banyak banget, makanan kami yang nggak berlimpah-limpah, makanan kami yang nggak sampai habis-habis, makanan kami yang terus-terusan atau di sini makanan kami pada hari ini. Kenapa hanya untuk hari ini? Kenapa nggak sampai besok-besok? Banyak alasannya gitu ya, tapi poinnya adalah tentang bagaimana kita terus, terus dan terus mengandalkan Tuhan. Bagaimana tentang kita, oke kita mungkin ada keperluan, mungkin kita ada kebutuhan seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan biasanya melalui doa kita sampaikan itu gitu ya bahwa Tuhan, mungkin pada saat ini kita butuh makan, mungkin saat ini kita butuh ya tadi seperti yang di ayat makanan kami yang secukupnya. Tapi mungkin di momen yang lain kita butuh yang lain gitu ya. Misalkan Tuhan aku butuh kepintaran, Tuhan aku butuh em, kemampuan untuk bisa mengerjakan ujian, kemampuan untuk bisa mengerjakan PR. Kita belajar bahwa ada kata yang penting di sini tentang secukupnya, bahwa ya em, Tuhan pasti menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuhnya cuman segitu, kita butuhnya untuk hari ini doang, kita butuhnya untuk saat ini aja ya Tuhan bakal memenuhi secukupnya gitu. Karena eh, di sini Tuhan mau ingetin bahwa yang berlebihan itu ya udah Tuhan menyediakan sesuai apa yang kita butuhkan gitu ya, apa yang kita perlu kayak gitu. Itu poin yang kedua bahwa selain tadi ya Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan secukupnya juga tentang bagaimana kita terus dan terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kalau di Tuhan ajarkan ini untuk makanan kita hari ini, berarti besok kita butuh lagi untuk berdoa, kita butuh lagi untuk Tuhan tolong dong untuk penyertaan Tuhan pada hari ini juga. Seperti itu. Poin yang ketiga, kita belajar di ayat 12 ini juga jadi poin yang penting yang Tuhan Yesus sampai ulang gitu ya nanti di akhir tentang bagaimana kita mengampuni kesalahan. Kita mohon ampun, kita pasti banyak salah, Kak Joshua banyak salah, eh, Mama, Papa, Om, Tante, semua orang punya kesalahan. Mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan niatan kita semua pasti ada kesalahan yang kita lakukan dan kita tahu eh, kalau kita berbuat dosa, kita akan eh, mendapatkan hukuman gitu ya. Makanya pasti dengan rasa takut kita mohon ampun atas kesalahan kita. Tapi kita di sini diajarkan tentang bagaimana kita juga berjanji untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar bahwa di sini di ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi adik-adik, salah satu caranya yang diajarin di sini bahwa untuk kita mendapatkan pengampunan dari segala kesalahan kita, kita juga jangan lupa untuk mengampuni yang bersalah kepada kita. Mungkin teman-teman kita, mungkin ada adik kakak kita yang mungkin nakal, yang mungkin iseng pas kita lagi bete, kita lagi bad mood, diajak bercanda yang mungkin ada nggak senang, terus ada marah sama mereka. Kita belajar untuk mengampu
mengampuni. Bukan hal yang gampang. Kak Joshua kalau ngobrol sama adik-adik juga kadang kan suka diceritain, wah Kak ada temanku yang iseng, ada temanku yang bandel, suka ngebully, suka ngegangguin. Tapi kita mau belajar kok. Tuhan Yesus sudah perintahkan untuk mengampuni, untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Kita mau belajar ya. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan kita mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Poin yang keempat dari doa Bapa kami yang kita mau belajar tentang bagaimana kita berserah diri, bagaimana kita berserah memohon kuasa Tuhan menghadapi segala tantangan. Di ayat 13 disampaikan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nyambung tadi tentang permintaan di yang poin kedua tentang bagaimana kita mohon penyertaan Tuhan untuk hari ini, untuk setiap hari gitu ya. Kita kembali memohon disampaikan tentang bagaimana kita memohon kuasa Tuhan menghadapi segala tantangan, menjauhkan kita dari segala macam eh, hal yang jahat, pencobaan yang jahat. Itu 4 poin yang kita bisa taruh, yang bisa jadi perhatian kita kalau misalkan kita berdoa. Jadi kalau misalkan adik-adik mungkin mau belajar gimana ya Tuhan, kalau aku mau berbicara sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang doa Bapa kami ini, tadi poin-poinnya Kak Joshua sudah sampaikan. Tapi yang terpenting adalah berdoa itu adalah tentang kita berbicara kepada Tuhan. Seberapa akrab, seberapa dekat adik-adik, seberapa sering adik-adik berbicara dengan Tuhan, ya nanti akan membentuk cara adik-adik berdoa sendiri. Mungkin adik-adik kalau suka merhatiin, ada om tantenya, ada bapak ibu yang adik-adik perhatiin, kok kayaknya eh, cara berdoanya satu orang sama orang yang lain bisa beda-beda ya. Karena bakal berpengaruh dengan seberapa sering mereka berdoa, seberapa sering apa yang mereka bawa dalam doa ketika mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Adik-adik percaya yang pegangan yang harus adik-adik pegang adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup sama seperti adik-adik, sama seperti Kak Joshua, Papa Mama, semua orang yang hidup itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Jadi adik-adik kita ketika kita bingung berdoa harus kayak gimana, ya udah kita berdoa seperti bagaimana kita berkomunikasi. Mungkin ngobrolnya. Ada yang mungkin berbicara apa berdoanya dengan bahasa-bahasa yang santai, mungkin ada bahasa-bahasa yang eh kalau dulu Kak Joshua diajarin Kak Oki di sekolah minggu bisa sampai bahasa yang mungkin nyantai banget gitu ya kayak kita sama teman-teman kita di sekolah gitu ya. Karena ya udah tadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa mendengar dan bisa menjawab juga doanya adik-adik. Dan ya udah semakin dekat adik-adik dengan Tuhan, semakin akrab kita dengan Tuhan kita, ya nanti cara komunikasinya bisa macam-macam. Tapi poinnya kalau misalkan adik-adik di sini mau belajar tentang bagaimana harus berdoa, kita bisa lihat tadi ya di hal berdoa di perikop ini. Itu aja firman Tuhannya pada hari ini. Adik-adik kita belajar tentang bagaimana harus berdoa. Kak Joshua kasih PR untuk kita hafalin doa Bapa kami ya. Jadi adik-adik bisa pelajarin tadi di Matius 6 ayat 5, ayat 9 sampai 13. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu supaya apa yang kami sudah pelajari sekarang bisa terus kami ingat, bisa terus kami hafal, dan yang terpenting bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bisa belajar untuk berkomunikasi kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami mau belajar untuk membangun komunikasi yang akrab, yang intim melalui doa-doa kami. Kayak mau rajin beribadah, kayak mau rajin berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi namamu. Ampuni segala dosa kami jika mungkin ada hal yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.